Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Keterbatasan Bukanlah Penghalang. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, suatu ketika seorang pemuda bernama Malcolm diserang oleh seekor induk beruang di dalam hutan. Induk beruang itu meremukkan tulang di tubuhnya dan menancapkan cakarnya pada wajah Malcolm dan mencakar lurus hingga ke kepala bagian belakang. Selama 8 tahun ia berulang-ulang menjalani operasi untuk pemulihan. Namun itu semua tidak memberi hasil yang baik. Ia memandang dirinya sebagai si buruk rupa. Suatu ketika karena kecewa, ia naik dengan kursi rodanya ke atas atap lantai 10 gedung pusat rehabilitasi dan siap untuk menerjunkan dirinya ke bawah. Tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya yang berkata, "Malcolm, tunggu sebentar. Setiap manusia memiliki bekas luka di suatu tempat yang tersembunyi dalam dirinya. Rata-rata mereka menyembunyikannya dengan senyuman, kosmetik, dan pakaian indah. Kebetulan kau harus memakai bekas luka itu pada bagian luar. Namun kita semua sama, anakku. Kita sama-sama punya luka." Mendengar itu, Malcolm menangis dan tidak jadi bunuh diri. Paul Jeffers, seorang wiraniaga terkenal, berkata, "Halangan diberikan kepada orang-orang biasa agar mereka menjadi luar biasa." Akhirnya Malcolm termotivasi. Ia memutuskan untuk menjadikan kekurangannya sebagai modal utama. Setahun kemudian, dia menjadi agen asuransi nomor 1 di Vancouver. Sama saudara dan saudari terkasih, setiap orang memang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan pengalaman pahit yang bisa menghalanginya untuk maju. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 9 menasihati kita bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus mempunyai duri di dalam dagingnya, namun ia tidak menjadikan kelemahan itu sebagai penghalang baginya untuk menjadi alat Tuhan. Apakah yang menjadi penghalang hidup kita untuk maju? Jangan menyerah, jangan menyalahkan Tuhan atau orang lain, sebab kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kemampuan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan dapat memakai setiap penghalang untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh, sebab di dalam kelemahanlah kuasanya akan nyata. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus, biarlah semua penghalang yang ada dalam diri kami dapat menjadikan kami kuat untuk bertahan dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.